Dilansir dari YouTube Perpals TV, Family Raya berdiri sejak 1996. Awalnya Family Raya merupakan rumah makan di Bangko yang juga sering menjadi tempat pemberhentian truk dan bus. Kemudian berkat masukan dari pengemudi bus, akhirnya Haji Gusmaliadi atau Haji Elima mendirikan PO Family Raya. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini berubah menjadi PT Family Raya Ceria Sejati pada 2006. Adapun nama PO Family Raya sendiri berasal dari artinya yaitu keluarga besar, karena Haji Gusmaliadi kakak beradik 9 orang dan istrinya kakak beradik 8 orang. Sedangkan nama Ceria dan Sejati itu merupakan harapan agar keluarga besarnya selalu ceria dan keceriaan itu sejati. Kini PO Family Raya Ceria dikelola dan diteruskan oleh anak Haji Gusmaliadi, yakni Reno Saputra. Sebagai informasi, PO Family Raya Ceria yang berpusat di Bangko, Jambi kini mempunyai armada bus berukuran sedang dan besar dengan trayek antar kota, antar provinsi juga antar pulau. Tak hanya Bangko Bukit Tinggi, PO Family Raya Ceria terus memperluas trayeknya ke kabupaten kota di Sumatera Barat seperti Padang, Solok, pesisir selatan, Payakumbuh bahkan sampai ke Jawa Tengah. Family Raya Ceria alamat kantor, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Lintas Sumatera KM 2, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari berbagai sumber, perusahaan otobus Jambi Transport, yang dikenal dengan singkatan Jatra, merupakan salah satu penyedia layanan transportasi darat yang berbasis di kota Jambi. Nama Jatra sendiri merupakan akronim dari Jambi Transport, mencerminkan identitas dan asal-usul perusahaan ini. Meskipun informasi spesifik mengenai tahun pendirian PO Jatra tidak tersedia dalam sumber yang ada, perusahaan ini telah lama beroperasi dan menjadi bagian dari sejarah transportasi di Jambi. Jatra dikenal melayani trayek antar kota, antar provinsi, serta layanan pariwisata, khususnya di wilayah Sumatera Barat. Dengan menggunakan nama daerah asalnya, Jatra menjadi kebanggaan warga Jambi dan dikenal di kalangan penggemar bus yaitu Busmania di Indonesia. PO Jatra melayani berbagai rute strategis, termasuk Jambi, Padang, menghubungkan dua kota penting di Sumatera. Rute ini menjadi salah satu layanan utama Jatra. Jambi, Bukit Tinggi, rute ini juga populer, terutama bagi penumpang yang ingin menikmati keindahan alam dan budaya Minangkabau. Jambi, Jakarta sebagai ibu kota negara. Jakarta menjadi tujuan penting dan Jatra menyediakan layanan untuk rute ini. Selain layanan reguler, Jatra juga menyediakan layanan bus pariwisata yang digunakan untuk perjalanan wisata dan keperluan khusus lainnya. Armada Jatra terdiri dari berbagai jenis bus yang disesuaikan dengan kebutuhan penumpang. Beberapa unit bus Jatra yang melayani rute Jambi Bukit Tinggi, misalnya, telah beroperasi sejak 14 tahun lalu dan masih menggunakan fasilitas non-AC. Namun, seiring waktu, Jatra terus melakukan pembaruan armada untuk meningkatkan kenyamanan penumpang.
PO Jambi Transport telah menjadi bagian integral dari sistem transportasi darat di Jambi dan sekitarnya. Dengan layanan yang mencakup rute-rute penting dan komitmen terhadap kenyamanan penumpang, Jatra terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pelanggan. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari antaranews.com, PO Jambi Indah adalah salah satu perusahaan otobus legendaris yang pernah beroperasi di Pulau Sumatera, khususnya di Provinsi Jambi. Didirikan pada tahun 1983, PO Jambi Indah dikenal sebagai pionir dalam layanan bus antar kota antar provinsi di jalur lintas timur Sumatera. Perusahaan ini melayani berbagai rute dari Jambi menuju kota-kota besar di Pulau Jawa, seperti Jakarta, serta kota-kota lain di Sumatera. Pada masa kejayaannya, PO Jambi Indah memiliki reputasi yang kuat dan menjadi kebanggaan masyarakat Jambi. Namun, seiring berjalannya waktu, perusahaan ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dengan meningkatnya popularitas transportasi udara yang menawarkan kecepatan dan efisiensi lebih tinggi. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah penumpang secara signifikan. Menurut laporan Antaranews pada tahun 2007, banyak pengusaha bus akap, termasuk PO Jambi Indah, mengalami kesulitan dan akhirnya menghentikan operasional mereka karena tidak mampu bersaing dengan moda transportasi lain yang lebih diminati oleh masyarakat. PO Jambi Indah akhirnya menghentikan operasionalnya pada tahun 2002 setelah hampir 2 dekade beroperasi. Meskipun demikian, kenangan akan PO Jambi Indah tetap hidup di hati para pecinta bus dan masyarakat Jambi yang pernah merasakan layanan transportasi dari perusahaan ini. PO Karona didirikan oleh Berkat Karo-Karo, seorang perantau asal Sumatera Utara yang sebelumnya adalah sopir di PO Arimbi, Jawa Barat. Perusahaan ini mulai berdiri pada akhir tahun 1980-an di Lampung dan awalnya beroperasi di bawah nama Bumi Nusantara. Setelah berdiri secara mandiri, PO Karona berkembang pesat dan menjadi Karona Group. Grup ini memiliki banyak sub-brand atau perusahaan anak seperti Almasar, Rina, Dewi, Dharma Kencana, lalu Pak Karona. Rute-rute yang dijalani sangat luas, meliputi Sumatera, Jawa, lintas antar provinsi, rute lokal di Sumatera, seperti Medan, Pematang Siantar, dan lainnya. Pada awal 2000-an, munculnya maskapai penerbangan murah seperti Lion Air membuat trayek bus lintas Sumatera Jawa mengalami penurunan penumpang. Banyak armada Karona yang dialihkan ke rute-rute pendek dan menengah. Beberapa sub perusahaan, seperti Almasar, tetap bertahan. Namun merek Karona perlahan mulai jarang terlihat. Pada tahun 2021, Karona membuka trayek khusus Sidikalang, Bandara Kuala Namu, KNIA, lewat unit PT Lalupa Karona, menggunakan bus eksekutif AC 2.
Di tahun 2024, PO Carona kembali mencuri perhatian dengan meluncurkan bus sleeper pariwisata menggunakan bodi Lexus dari karoseri Piala Mas. Berbasis sasis Mercedes-Benz OH 1626, fasilitasnya sangat mewah, sleeper set horizontal, tirai privasi, AVOD, ruang merokok, toilet, dan kabin kedap suara. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari berbagai sumber, perusahaan otobus Gumarang Jaya merupakan salah satu perusahaan transportasi darat legendaris di Indonesia yang berasal dari Bandar Lampung. Didirikan pada tahun 1974 oleh Haji Alizar Datuk Bagindo, seorang perantau asal Minangkabau, Sumatera Barat. PO ini lahir dari keprihatinan terhadap minimnya moda transportasi darat yang layak di Pulau Sumatera pada masa itu. Nama Gumarang diambil dari kuda legendaris milik Raja Cinduamato dalam cerita rakyat Kerajaan Pagaruyung. Dengan nama ini, Haji Alizar berharap armada busnya dapat menjadi andalan masyarakat Sumatera dan Indonesia secara keseluruhan. Pada masa awal operasional, PO Gumarang Jaya menggunakan armada Chevrolet C50 untuk melayani rute Bandar Lampung ke Bukit Tinggi. Perjalanan ini memakan waktu 5-6 hari karena kondisi infrastruktur yang belum memadai, termasuk harus menyeberangi 7 sungai menggunakan rakit di jalur seperti Sarolangun, Rantau Panjang, Muaro Bungo, Bangko, Sinamar, Muaro Tebo, Pulau Musang, dan Sungai Dareh. Pada puncak kejayaannya, Gumarang Jaya menjadi salah satu PO terbesar di Sumatera, bersama dengan Lampung Jaya yang berada dalam satu manajemen. Mereka melayani trayek antar kota antar provinsi dari berbagai kota di Sumatera seperti Padang, Bukit Tinggi, Lubuk Basung, Solok, Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung menuju kota-kota di Jawa seperti Jakarta, Pati, dan Solo. Bus Gumarang Jaya dikenal dengan livery berwarna dasar putih yang dihiasi warna hitam, merah, dan kuning, terinspirasi dari warna Marawa, bendera kebesaran Minangkabau. Hal ini mencerminkan akar budaya pendirinya dan menjadi identitas khas perusahaan. Hingga saat ini, PO Gumarang Jaya masih beroperasi dan terus menjadi pilihan transportasi bagi masyarakat Sumatera dan Jawa. Mereka terus berinovasi dalam layanan dan armada untuk memenuhi kebutuhan penumpang di era modern. Dilansir dari berbagai sumber, PO Puspajaya adalah salah satu perusahaan otobus legendaris asal Lampung yang memiliki sejarah panjang dan menarik. Didirikan oleh I Ketut Narya, seorang transmigran asal Bali, perusahaan ini berkembang dari usaha kecil menjadi salah satu penyedia layanan transportasi darat terkemuka di Indonesia. Pada tahun 1963, I Ketut Narya, yang saat itu berprofesi sebagai guru di Karangasem, Bali, mengikuti program transmigrasi ke Lampung akibat erupsi Gunung Agung. Setibanya di Wekanan, Lampung, beliau memulai kehidupan baru dengan berdagang hasil bumi. Melihat peluang di sektor transportasi, pada tanggal 31 Oktober 1978, beliau mendirikan usaha angkutan bus bernama Puspasari, dengan satu armada yang melayani rute Banjit, Wekanan, Kerajabasa, Bandar Lampung. Seiring waktu, Puspasari mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Pada tahun 1989, perusahaan mulai merintis trayek antar provinsi, seperti Lampung-Yogyakarta Solo. Kemudian, pada tahun 1992, kepemimpinan perusahaan dilanjutkan oleh putra pertama I Ketut Narya,
yaitu I Ketut Pasek. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan memisahkan diri dari PT Puspasari di Bali dan mendirikan perusahaan transportasi bus dengan nama Puspajaya. PO Puspajaya dikenal dengan armadanya yang cepat dan pelayanan yang handal. Beberapa penumpang bahkan menyebut bus ini ngibrit karena kecepatannya yang luar biasa. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki reputasi baik dalam hal keselamatan dan kenyamanan penumpang. PO Puspajaya telah menerima berbagai penghargaan, antara lain 2013, penghargaan dari Menteri Perhubungan sebagai perusahaan angkutan antar kota antar provinsi dengan pelayanan non-ekonomi terbaik. 2014, penghargaan terbaik satu pengusaha angkutan umum Provinsi Lampung. 2021, penghargaan wahana Adigana terbaik nasional. Saat ini, Puspajaya melayani berbagai rute akap yang menghubungkan Lampung dengan kota-kota di Jawa seperti Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Selain itu, perusahaan ini juga menyediakan layanan bus pariwisata dan angkutan dalam kota di Bandar Lampung. Dilansir dari berbagai sumber, PO Mertasari adalah salah satu perusahaan otobus legendaris asal Lampung yang memiliki sejarah panjang dalam dunia transportasi darat Indonesia. PO Mertasari didirikan oleh Imed Bagiase, seorang perantau asal Bali yang menetap di Lampung. Beliau memulai usaha transportasi ini dengan tujuan menyediakan layanan bus antar kota, antar provinsi yang menghubungkan Lampung dengan berbagai kota di Pulau Jawa seperti Solo dan Blitar. Pada masa kejayaannya, PO Mertasari dikenal melayani rute-rute panjang dan menantang seperti Lampung, Solo, Blitar. Bus-busnya terkenal dengan kecepatan dan ketepatan waktu, menjadikannya pilihan utama bagi banyak penumpang yang melakukan perjalanan lintas pulau. PO Mertasari merupakan bagian dari grup Bareka, yang juga menaungi perusahaan otobus lainnya seperti Puspasari dan Puspajaya. Grup ini dikenal memiliki jaringan transportasi yang luas dan berkontribusi besar dalam menghubungkan berbagai daerah di Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan perubahan kondisi pasar, PO Mertasari mengalami penyesuaian dalam operasionalnya. Menurut informasi dari pengelola perusahaan, saat ini PO Mertasari lebih fokus pada trayek dalam provinsi, seperti ke Lampung Barat dan Kota Agung, dibandingkan dengan rute-rute antar pulau yang sebelumnya menjadi andalannya. Dilansir dari berbagai sumber, PO Bus Putra Sima singkatan dari Putra Simalungun Atas merupakan perusahaan otobus legendaris dari Sumatera yang memiliki akar kuat di wilayah Medan dan Bengkulu. Didirikan oleh perantau dari Medan yang menetap di Bengkulu, dengan visi menjembatani perjalanan Sumatera Utara Selatan. Rute utama adalah Bengkulu-Medan via lintas tengah. Aktivitas operasionalnya mulai terlihat sejak akhir tahun 1990-an, menjadikan Putra Sima salah satu pionir di rute Medan-Bengkulu. Menyusul popularitas dan tingginya permintaan, Putra Simas rutin menambah armada modern. Pada November 2023, PO Putra Simas menjadi perusahaan otobus pertama di Bengkulu yang menggunakan bus dengan sasis Hino RM280 ABS dilengkapi bodi Laksana Legacy SR3XED Primo Ultimate cocok untuk menghadapi medan ekstrem di jalur Sumatera. Dua unit armada baru ini memastikan kenyamanan, kursi reclining, leg rest, dan keamanan,
ABS, sistem kontrol suhu bagi penumpang. Armada Royal Class di rute Medan Bengkulu menandai peningkatan standar layanan, menawarkan kenyamanan dan eksklusivitas. Seiring tumbuhnya reputasi, Putra Simas konsisten menjaga moto aman, nyaman, tepat waktu, dengan fokus pada kebersihan, keselamatan, dan profesionalisme kru. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari redbus.id, PO Putra Rafflesia bermula dari PO Sumatera yang didirikan oleh Edi Sulawan pada 1982. Saat itu, PO Sumatera melayani rute Kepahyang sampai Bengkulu Pipi dengan menggunakan armada Mitsubishi Colt L300. Terbilang cukup sukses dengan usahanya, Edi Sulawan mulai melakukan upgrade dan memperluas rute yang dijangkau. Ternyata, perusahaan otobus itu sempat mengalami naik turun yang tidak disangka. Hal ini terjadi lantaran pengajuan trayek yang tidak disetujui, kerjasama yang tidak lancar, hingga nama baru yang diambil orang lain. Nama Putra Rafflesia diambil dari bunga Rafflesia arnoldi, bunga khas Bengkulu yang juga dikenal sebagai bunga bangkai. Identitas ini tercermin dalam desain livery bus yang menampilkan ornamen bunga Rafflesia berwarna pink. Kan tetapi, setelah membeli trayek milik PO Garuda Dempo, perusahaan jasa transportasi milik Edi Sulawan bersinar lagi dengan nama Putra Rafflesia. Dengan ratusan unit armada, PO Putra Rafflesia melayani rute seperti Bengkulu Jakarta dan Bengkulu Palembang khususnya untuk kelas eksekutif. Bengkulu sebagai pusat PO Putra Rafflesia merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Kota ini berbatasan dengan Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, dan Lampung. Karena letaknya yang strategis, Bengkulu dapat menjadi titik tujuan sekaligus keberangkatan bagi yang ingin bepergian dari kota-kota di Pulau Jawa ke kota-kota di Pulau Sumatera atau sebaliknya. Dilansir dari putrarafflesia.com, PO Putra Rafflesia adalah salah satu pelopor perusahaan otobus asal Provinsi Bengkulu. Didirikan pada tanggal 15 Agustus tahun 1990 oleh Bapak Edi Suliawan, PO Putra Rafflesia berfokus menyediakan angkutan bagi masyarakat Provinsi Bengkulu dan sekitarnya menuju sejumlah kota besar di Pulau Sumatera dan Jawa. Saat ini PO Putra Rafflesia aktif melayani perjalanan dari kota Bengkulu menuju DKI Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Tasikmalaya, Yogyakarta, dan Solo. Didukung dengan sekitar 40 armada big bus, PO Putra Rafflesia hadir dengan dua pilihan kelas, Eksekutif Plus 34 seat dan AC VIP 36 seat. Perusahaan ini menyediakan layanan kelas eksekutif dengan fasilitas seperti kursi leg rest, port charger, dan toilet di dalam bus. Alamat kantor pusat, Jalan P. Natadirja KM 6,5 nomor 19, Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu, 38.225. Dengan komitmen terhadap kualitas layanan dan inovasi, PO Putra Rafflesia terus menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang membutuhkan transportasi darat yang nyaman dan andal di Pulau Sumatera dan Jawa.
Perjalanan panjang perusahaan bis ini dimulai dari program transmigrasi yang kini menjadi langganan penumpang dari dan ke Sumatera. PO San didirikan oleh Haji Hasanuddin Adnan dan kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT San Putra Sejahtera. Hasanuddin Adnan lahir dari keluarga sederhana. Awalnya Hasanuddin merupakan seorang pegawai negeri sipil, PNS, sebagai pengemudi di pemerintah Provinsi Bengkulu. Dia bekerja di bagian kendaraan dan transportasi. Wawasan mengenai transportasi ini membuatnya melihat banyak peluang bisnis selain menjadi PNS. Dia mengawali usaha melalui angkutan truk. Karena awalnya kan Bengkulu tahun 1968, pecahan dari Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi ini berawal dari Karesidenan. Tahun 1969 sampai 70, saya tamat SMA sudah bergabung ke PNS Pemprov. Tugas saya banyak di kendaraan. Katanya, Hasanuddin mengungkapkan, saat usahanya berkembang dirinya memutuskan keluar dari PNS. Waktu itu saya minta berhenti. Namun atasan saya menolak. Bahkan, surat pengunduran diri saya dirobek-robek. Atasan saya bilang putra daerah dibutuhkan. Ujarnya, dia menjelaskan tidak semua putra daerah harus menjadi PNS. Daerah ini membutuhkan alat transportasi yang baik, sehingga memilih meneruskan usaha yang berkembang. Dalam filosofi bisnisnya, Hasanuddin menekankan kualitas layanan, bukan pada seberapa banyak mobil dimiliki. Saat ini umur saya sudah 70 tahunan lebih. San tak perlu ribuan bus. Yang penting bus bisa beroperasi dengan pelayanan terbaik, sehingga perusahaan sehat, katanya. Dilansir dari katasumber.com, PO Bengkulu Indah adalah salah satu perusahaan otobus legendaris yang pernah beroperasi di Sumatera bagian selatan, khususnya di Provinsi Bengkulu. Didirikan sekitar tahun 1980 oleh Haji Hasanuddin Adnan bersama kakaknya. Perusahaan ini awalnya bergerak di bidang angkutan barang sebelum merambah ke layanan bus penumpang, antar kota, antar provinsi. Kemudian dilansir dari otomotif.kompas.com, selama hampir 1 dekade, PO Bengkulu Indah melayani berbagai rute di Sumatera dan menjadi salah satu pemain utama dalam industri transportasi darat di wilayah tersebut. Namun, pada tahun 1989, Haji Hasanuddin Adnan memutuskan untuk mundur dari perusahaan ini dan mendirikan San Travel pada tahun 1990, yang kemudian berkembang menjadi PO San, salah satu perusahaan otobus terkemuka di Sumatera. Meskipun PO Bengkulu Indah tidak lagi beroperasi, kenangan akan perusahaan ini tetap hidup di hati para pecinta bus dan masyarakat Bengkulu yang pernah merasakan layanan transportasi dari perusahaan ini. Dilansir dari harianhaluan.com, bagi orang Minang sang legenda bus yang satu ini sudah menjadi angkutan selalu di hati. Memang sejarah dari PT Transport Express Jaya yang berasal dari Sumatera Barat, apalagi saat mudik lebaran. Sudah dipastikan PO Transport Express Jaya adalah perusahaan otobus yang berasal dari Minang berkantor pusat di Lubuk Alung. Sumatera Barat menjadi pilihan orang awam untuk pulang kampung. Sejarah panjang dari sang legenda ini. Namun bus Transport Express ini tetap di hati orang-orang Minang yang berada di perantauan dan memiliki manianya sendiri. Pendiri dari PO Transport Express Jaya yaitu almarhum Haji Sultan Nazar Datuk Maharajo Basa, lalu dilanjutkan oleh generasi kedua almarhum Sudirman Haji Hendrik Dunan Nazar dan Haji Alfi Feria. Almarhum Haji Sultan Nazar Datuk Maharajo Basa pada tahun 1977 yang awal trayeknya yaitu Lubuk Basung dan Sungai Limau. Transport Express Jaya mengalami dua fase, yaitu fase awal berdiri
1975 hingga 1986 dan fase berkembang 1986 hingga 2020. Pada tahun 1975 Haji Nazar Datuk Maharajo Basa membuka perusahaan sendiri yang diberi nama PO Transport Express. Dalam perkembangannya tahun 1986 PO Transport Express membuka trayek baru antar kota antar provinsi ke Pulau Jawa. Tahun 2005 karena harga tiket pesawat murah, maka terjadi persaingan antara maskapai penerbangan dengan perusahaan bus. Tahun 2005 PO Transport Express membentuk anak perusahaan CV Tranex Mandiri Trayek antar kota dalam provinsi. Tahun 2016 PO Transport Express berubah status berbadan hukum menjadi PT Transport Express Jaya. Tapi Bus Transport Express Jaya berkantor pusat di Lubuk Alung dan mengawali trayek untuk antar pulau pada tahun 1984. Bus Transport Express Jaya adalah salah satu bus legendaris Bumi Minang bersaing dengan POANSS dan MEPM dalam trayek Pulau Jawa. Pada tahun 80-an Bus Transport Express menggunakan banyak armada seperti Hino Chevrolet dan Mercedes-Benz. Bus Transport Express Jaya terus berkembang dengan keberangkatan 1 hingga 2 unit bus menuju Pulau Jawa. PO Bus ini memiliki warna dominan biru putih dan kuning dengan liverinya logo. Pada tahun 2001 Transport Express Jaya mengambil alih ke PO Bus Lubuk Basung Jaya. Selain itu, untuk trayek AKPD-nya PT Transport Group memiliki PO Mandiri dan PO Lubuk Basung Express. Sempat vakum pada tahun 2005 karena harga tiket pesawat yang sangat murah sehingga terjadi persaingan antara maskapai penerbangan dan perusahaan bus. Dan pada tahun 2016 PO Transport Express berubah status berbadan hukum menjadi PT Transport Jaya. Bus Transport Express Jaya merupakan perusahaan otobus yang berasal dari Sumatera Barat. Bus ini menyediakan layanan dengan rute antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi. Selain menggunakan armada yang nyaman bagi penumpang, PO Transport Express Jaya juga memberikan fasilitas yang memanjakan para penumpang. Dengan memberikan pelayanan dan fasilitas kelas eksekutif, PO Transport Express Jaya menyediakan armada bernama Kudo Gadang dan Niniak Mama. Keduanya memiliki filosofi yang menggambarkan pelayanan kelas atas dari PO Transport Express Jaya. Kudo Gadang memiliki arti kecepatan dan kemewahan, sedangkan Niniak Mamak memiliki arti toleransi bersaudara. Bus yang menyediakan rute Jakarta hingga Padang ini tentunya sangat menarik perhatian para masyarakat yang hendak menggunakan jasa transportasinya. Dilansir dari merdeka.com, perusahaan bus NPM adalah sebuah singkatan dari PT Naikilah Perusahaan Minang. Berdiri sebelum kemerdekaan Indonesia, tepatnya tanggal 1 November tahun 1937. Perusahaan ini menjadi saksi lorong waktu perkembangan moda transportasi darat. Selain berdiri sebelum kemerdekaan, akte izin pendirian perusahaan milik NPM ini masih menggunakan bahasa Belanda. Perusahaan ini didirikan oleh Bahodin Sutan Barbangso Nan Kuniang yang ada di Kota Pandang Panjang, Sumatera Barat. Sampai saat ini, perusahaan NPM masih terus beroperasi dan sudah menjadi bisnis keluarga. Melansir dari beberapa sumber, sekarang ini perusahaan NPM sudah dikelola keluarga dari generasi ketiga. Pada saat awal berdirinya perusahaan bus NPM, mereka hanya melayani rute antar kota dalam provinsi saja. Seiring berjalannya waktu, NPM pelan-pelan mulai membuka rute keluar provinsi Sumatera Barat hingga berani menempuh perjalanan ke Pulau Jawa. Bus dengan slogan aman, tepat, dan terpercaya, ini dulunya juga bersaing dengan perusahaan otobus lainnya seperti Antar Lintas Sumatera ALS dan Medan Jaya. Pada tahun 1980-an, NPM mulai membuka rute ke Pulau Jawa dan berangkat dari beberapa kota seperti Padang,
Bukit Tinggi, Pariaman, dan Payakumbuh. Melansir dari kanal YouTube Taufik RS, masa-masa kejayaan bus NPM ini mulai dari tahun 90-an. Pada saat itu, NPM membuka rute Kota Padang menuju Bukit Tinggi. Dalam sehari, bus NPM bisa memberangkatkan hingga 40 armada bus demi melayani para penumpang yang hendak melakukan perjalanan dari Kota Padang ke Bukit Tinggi. Begitu juga sebaliknya. Selain itu, bus NPM juga sudah membuka rute perjalanan ke Pulau Jawa, seperti Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, hingga Bandung. Momen keemasan bus NPM ini juga dibuktikan dengan jumlah armadanya yang mencapai ratusan. Pada tahun 1998, perekonomian Indonesia yang sedang tak berjalan baik itu juga berimbas ke bisnis transportasi, termasuk ke perusahaan NPM. Perusahaan NPM pun rela mengurangi armadanya menjadi 40 unit di masa krisis moneter tersebut. Pengurangan armada ini tak sedikit yang dijual untuk menutupi seluruh kekurangan dana yang ada di tubuh perusahaan NPM. Tak hanya itu, persaingan di dunia transportasi semakin ketat dengan adanya pesawat udara yang membuka banyak rute dan pastinya lebih menyingkat waktu. Setelah tahun 2000-an, perusahaan bus NPM mulai bangkit dari keterpurukan. Saat ini perusahaan dipimpin oleh Angga Fircansa Hairul mulai tahun 2009. Saat itu, Angga menjalankan perusahaan ini hanya 27 unit armada saja. Sekarang, armada NPM pun bertambah dan antar kota dalam provinsi AKDP, antar kota antar provinsi, AKAP, hingga bus pariwisata. Dilansir dari laman YouTube ANS TV, keberhasilan H. Anas meraih kesuksesan bukanlah hal yang mudah. Ia membangun usaha di bidang transportasi benar-benar dari bawah karena tidak lahir dari keluarga berada. Ia benar-benar berjuang keras sebelum sukses memiliki PO yang punya reputasi baik di Pulau Sumatera. Kerja keras pria asal Bukit Tinggi memang tidak diragukan lagi. Keinginannya membantu keluarga membuatnya tak malu menjadi pedagang asongan dan menjajakan rokok. Keseriusan dalam usaha kecilnya itu membuatnya naik tingkat dan menjadi distributor rokok. Sejarah POANS juga tidak bisa dilepaskan dari pengalaman H. Anas dalam mengelola perusahaan angkutan barang. Buah kesabaran H. Anas menjadi distributor rokok membuatnya berhasil membeli 1 unit truk. Pada awalnya, truk itu digunakan untuk menyokong usaha rokok miliknya. Ia menggunakan truk itu untuk mengirim rokok ke Medan dan beberapa kota lain di Sumatera. Tak ada yang menyangka usaha pengiriman barang ini ikut berkembang sehingga perlahan namun pasti, ia mulai membeli banyak truk. H. Anas belajar bisnis angkutan dimulai dari sini. Tak puas dengan bisnis angkutan barang saja, ia berinisiatif membuka perusahaan shuttle bus yang melayani rute Padang Bukit Tinggi pada tahun 1964. Pengalaman selama 8 tahun menangani rute pendek akhirnya membuatnya berani mendirikan PO sendiri. Ia menamai PO miliknya dengan nama ANS, yang merupakan singkatan dari aman, nyaman, sampai tujuan. Berbekal beberapa armada big bus, H. Anas mulai merambah ke antar kota antar provinsi, AKAP. Sejumlah rute dibuka oleh POANS, antara lain Surabaya Jakarta, Jakarta Medan, Aceh Bali dan Aceh Jakarta. Sementara untuk rute jarak dekat, PO ini membuka trayek di Sumatera, seperti Bukit Tinggi, Pariaman, Banda Aceh, Jambi, Palembang, Bengkulu, Medan, Dumai dan lainnya. PO Bus yang ia bangun mendapat sambutan yang luar biasa, terutama ketika berhasil melayani rute-rute panjang. Bahkan sejak tahun 1990, bus ini punya tempat tersendiri di hati masyarakat Sumatera Barat. PO ini juga memiliki penumpang-penumpang yang fanatik. Tidak heran jika PO ini menjadi salah satu yang terbesar di Sumatera. Baru pada tahun 2015, PO mengubah nama seiring dengan perubahan badan hukum yang menaungi usahanya.
manajemen mengubah nama menjadi Anas Nasional Sejahtera. Hingga kini POANS masih tetap eksis dan terus melakukan peremajaan armada serta mengikuti tren. Dilansir dari harianhaluan.com, POAPD atau Angkutan Perindustrian dan Dagang adalah salah satu perusahaan otobus legendaris asal Padang Panjang, Sumatera Barat, yang memiliki peran penting dalam sejarah transportasi darat Indonesia. Didirikan pada tahun 1930-an oleh keluarga Lemankayo, POAPD awalnya dikenal dengan nama NSV Autopos dan merupakan salah satu PO tertua di Indonesia, sejajar dengan PONPM. Pada era 1970-an hingga 1980-an, POAPD mengalami masa kejayaan dengan membuka rute Padang-Jakarta, menjadikannya salah satu pelopor trayek lintas Sumatera Jawa. Bersama PO ALS dan PO Sibual-Buali, APD menjadi pelopor dalam menyeberangi Selat Sunda menggunakan kapal rakit kecil sebelum layanan feri resmi tersedia. Armada mereka saat itu didominasi oleh bus Chevrolet C50 bermoncong khas. Memasuki akhir 1990-an, POAPD mengalami penurunan operasional dan akhirnya menghentikan layanannya di awal 2000-an. Pada tahun 2012, sempat ada upaya untuk menghidupkan kembali POAPD, namun usaha tersebut hanya bertahan sekitar 1 tahun. Meskipun demikian, kenangan akan POAPD tetap hidup di hati para pecinta bus dan masyarakat yang pernah merasakan layanannya. Dilansir dari berbagai sumber, PO Pinem adalah salah satu perusahaan otobus tertua dan berpengaruh di Sumatera Utara, Indonesia. Didirikan pada tahun 1960-an oleh Prikutan Bangun. Perusahaan ini awalnya bernama PT Mas Persada sebelum akhirnya memisahkan diri dan membentuk usaha baru dengan nama PT Pinem Abdi Rakyat. Perubahan ini juga sejalan dengan regulasi pemerintah, di mana pada tahun 2009 dan 2014, perusahaan perorangan diwajibkan bertransformasi menjadi perseroan terbatas sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 74 Tahun 2014. Dilansir dari redbus.it, Pinem Lau Guna adalah perusahaan otobus yang berbasis di Sumatera Utara, Indonesia, dengan kantor pusat di Kota Medan. PO ini dikenal sebagai penyedia layanan transportasi antar kota dan antar provinsi yang melayani berbagai rute di Pulau Sumatera. PO Pinem Lau Guna menawarkan layanan bus yang menghubungkan berbagai kota di Sumatera, termasuk rute dari Pekanbaru ke Binjai, Perbaungan ke Asahan, dan Siak ke Perbaungan. Bus-bus mereka dikenal dengan ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan, serta fasilitas standar yang memberikan kenyamanan bagi penumpang selama perjalanan. Selain kantor pusat di Medan, PO Pinem Lau Guna memiliki stasiun pembantu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tepatnya di Jalan Kutacane 3 Binanga, Mardingding. Kantor ini melayani penjualan tiket dan pengiriman barang antar daerah. PO Pinem Lau Guna terus berkomitmen untuk memberikan layanan transportasi yang andal dan nyaman bagi masyarakat di Sumatera. Sebagai perusahaan yang telah beroperasi selama lebih dari 6 dekade, PO Pinem berkomitmen untuk terus memberikan layanan transportasi yang andal dan nyaman bagi masyarakat di Sumatera. Dengan pengalaman panjang dan jaringan rute yang luas, PO Pinem tetap menjadi pilihan utama bagi banyak penumpang di wilayah tersebut.
Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari otomotif.okezone.com, PO Rapi atau Raja Perdana Inti adalah salah satu perusahaan otobus ternama di Indonesia yang berpusat di Medan, Sumatera Utara. Didirikan pada 22 Desember 1989 oleh pasangan suami istri, Norman Dinata atau dikenal sebagai Koh Ahai dan istrinya. PO Rapi memulai operasinya dengan hanya 2 unit bus yang melayani rute Medan Pekanbaru pulang pergi. Seiring waktu, PO Rapi mengalami pertumbuhan signifikan. Pada tahun 1999, mereka menambahkan trayek Medan Rengat dan Medan Palembang. Kemudian, pada tahun 2003, perusahaan melakukan permajaan armada dan memperluas rute ke berbagai kota di Sumatera, termasuk Jambi, Prabu Mulih, dan Sidikalang. PO Rapi dikenal dengan armada modern dan fasilitas lengkap. Mereka menggunakan sasis premium seperti Scania K410 dan Mercedes-Benz OH1626, serta bodi bus dari karoseri ternama seperti Laksana dan Tentrem. Fasilitas yang ditawarkan meliputi AC, WiFi, toilet, kursi yang dapat direbahkan, port USB, bantal, dan selimut. Beberapa armada terbaru juga dilengkapi dengan bodi Laksana Legacy SR3 dan fitur keamanan tambahan seperti pelindung kaca depan untuk mencegah lemparan batu di jalur lintas Sumatera. Selain layanan transportasi penumpang, PO Rapi juga menyediakan layanan pengiriman paket cepat melalui Rapi Kilat dan layanan charter untuk berbagai keperluan seperti bisnis, konvensi, dan sekolah. PO Rapi berkomitmen untuk terus berinovasi dalam layanan transportasi dengan mengutamakan kenyamanan dan keamanan pelanggan. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari berbagai sumber, PO Bintang Utara Putra adalah perusahaan otobus legendaris asal Medan, Sumatera Utara, yang telah melayani masyarakat sejak tahun 1968. Didirikan oleh MT Sibarani, seorang pengusaha tekstil yang kemudian merintis usaha transportasi untuk mempermudah distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Berawal dari kebutuhan akan transportasi yang efisien, MT Sibarani memulai usaha angkutan kota di sekitar Tapanuli Utara pada tahun 1950-an. Pada tahun 1968, beliau mendirikan PO Bintang Utara yang kemudian berkembang pesat, melayani rute-rute penting di Sumatera Utara dan sekitarnya. Setelah wafatnya MET Sibarani, usaha ini dilanjutkan oleh putranya, Washington Sibarani, yang mendirikan PO Bintang Utara Putra sebagai kelanjutan dari perusahaan sebelumnya. PO Bintang Utara Putra dikenal dengan inovasinya dalam menghadirkan armada bus yang nyaman dan modern.
Beberapa inovasi yang dilakukan antara lain, menggunakan bodi jet bus 5 OHD dari karoseri Adiputro dengan sasis Volvo B11R, yang menawarkan kenyamanan kelas Super VIP, meluncurkan bus dengan bodi jet bus 5 SAD dan sasis Kaniaka 360IB, mempertahankan livery khas perusahaan dengan warna hitam dan merah, serta deretan bintang, mengoperasikan bus kelas ekonomi luxury, tanpa AC namun menggunakan sasis tronton premium Mercedes-Benz OC 500 RF 2542, yang dilengkapi dengan fasilitas seperti toilet dan ruang merokok. PO Bintang Utara Putra melayani berbagai rute di Sumatera, termasuk Medan Dumai, Medan Pekanbaru, dan Medan Sibolga. Perusahaan ini menawarkan berbagai kelas layanan, mulai dari ekonomi non-AC hingga super VIP, dengan fasilitas yang disesuaikan untuk kenyamanan penumpang, dengan sejarah panjang dan komitmen terhadap pelayanan berkualitas. PO Bintang Utara Putra terus menjadi pilihan utama bagi penumpang yang mencari kenyamanan dalam perjalanan lintas Sumatera. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari otomotif.kompas.com, Raja Wali Citra Transport adalah perusahaan otobus asal Medan, Sumatera Utara, yang dikenal melayani rute antar kota antar provinsi terutama di wilayah Sumatera. Meskipun informasi detail mengenai sejarah awal berdirinya PO ini terbatas, Raja Wali Citra Transport terus menunjukkan eksistensinya dengan menghadirkan armada-armada baru yang modern dan berkelas. Raja Wali Citra Transport melayani berbagai rute di wilayah Sumatera, dengan salah satu rute andalannya adalah Medan, Pekanbaru. Dengan armada yang terus diperbarui, PO ini berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi penumpangnya. Kantor pusat Raja Wali Citra Transport berada di Jalan Mumban Surbakti nomor 17, Kuala Bekala, Medan Selayang, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Raja Wali Citra Transport dikenal aktif memperbarui armadanya untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang. Beberapa pembaruan armada yang dilakukan antara lain, Skylander Double Glass, pada tahun 2020, PO ini merilis bus baru dengan bodi Skylander Double Glass dari karoseri New Armada. Desainnya unik dengan DL memanjang ke bawah dan tameng besi pada kaca depan untuk melindungi dari lemparan batu, fitur yang umum pada bus Sumatera. Pada tahun 2022, Raja Wali Citra Transport menghadirkan bus dengan bodi Dehanda Triun DX dari karoseri Trijaya Union. Desainnya terinspirasi dari bus Eropa seperti Volvo 9900 dengan lampu depan besar dan bumper sporty. Masih di tahun 2022, PO ini menambah 2 unit bus dengan bodi Legacy SR3 HD Premium Double Glass dari karoseri Laksana. Uniknya, bus ini dilengkapi dengan tameng besi di kaca atas maupun bawah, menjadikannya sebagai Legacy SR3 pertama yang menggunakan tameng. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari berbagai sumber,
PO Intra adalah perusahaan otobus asal Pematang Siantar, Sumatera Utara yang didirikan oleh Kasianus Butar-Butar, seorang veteran pejuang kemerdekaan Indonesia, pada 1 Juli 1995. Awalnya, Kasianus memulai usaha transportasi dengan menjalankan angkutan kota bersama rekannya di bawah nama firma Siantar Bus. Kemudian, ia bergabung dengan Persatuan Motor Horas untuk mengoperasikan bus besar pada trayek Siantar Jakarta. Melihat peluang bisnis transportasi darat yang menjanjikan, Kasianus dan istrinya memutuskan untuk mendirikan perusahaan otobus sendiri, yang menjadi cikal bakal berdirinya PO Intra. Nama Intra merupakan singkatan dari Indah Transport, yang mencerminkan pandangan Kasianus terhadap keindahan kampung halamannya, serta semangat pelayanan yang ingin ia wujudkan melalui perusahaan ini. Pada awal operasinya, PO Intra hanya melayani trayek antar kota dalam provinsi jalur Siantar Medan. Namun, seiring waktu, perusahaan ini memperluas jangkauannya dengan membuka trayek antar kota antar provinsi ke berbagai daerah seperti Riau, Dumai, dan Jambi. Beberapa trayek yang dilayani antara lain, Siantar Jambi via lintas timur, Siantar Ujung Batu Rokan, Siantar Pekanbaru, Siantar Dumai, Siantar Pangkalan Kerinci, dan Medan Jambi. Dalam hal armada, PO Intra menggunakan berbagai jenis bus, termasuk sasis Mercedes-Benz tipe OH 1526 untuk bus besar dan Hyundai untuk bus medium. Kelas layanan yang ditawarkan meliputi ekonomi non-AC, AC ekonomi, dan eksekutif. Dengan bodi bus seringkali menggunakan karoseri dari Rahayu Santosa. Setelah Kasianus meninggal pada tahun 2003, kepemimpinan PO Intra dilanjutkan oleh istrinya dan kemudian oleh anak-anak mereka, termasuk Fernandus Butar-Butar, yang terus mengembangkan perusahaan ini dengan menerapkan prinsip disiplin dan rasa saling memiliki yang diwariskan oleh sang pendiri. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari otomotif.sindonews.com, POALS didirikan 7 saudagar bersaudara yang diinisiasi Hasati Lubis di Kota Nopan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Berawal dari truk untuk membawa hasil bumi, mereka duduk bersama membangun usaha perusahaan angkutan penumpang. Pada tanggal 29 September tahun 1966, POALS resmi berdiri dan kini menjadi perusahaan otobus terbesar di Sumatera sekaligus menjadi salah satu yang tertua di Indonesia. POALS juga terkenal sebagai bus dengan barang bawaan paling banyak di atasnya dan memiliki trayek terjauh di Indonesia. Trayek terjauh ALS menempuh rute Medan, Sumatera Utara hingga Jember, Jawa Timur. Pada masa awal berdiri, ALS memulai kiprahnya dengan membuka trayek dari Kota Nopan ke Medan menggunakan bus Chevrolet C50. Seiring perkembangan bisnis, ALS memindahkan markasnya ke Medan hingga sekarang. ALS pun membuka banyak rute baru dan menjadi salah satu pelopor transportasi penghubung antar kota di Sumatera, meliputi Pekanbaru, Banda Aceh, Bengkulu, Jambi, Palembang, Padang, dan Lampung. Hingga 1970-an, jangkauan ALS masih belum seluas seperti sekarang. Armada ALS hanya beroperasi di Sumatera, paling jauh ke Bakauheni, karena jika ke Jawa kapal yang ada belum memadai mengangkut kendaraan besar. Baru setelah memasuki 1980-an, seiring tersedianya kapal feri berukuran besar, ALS mulai menapakkan rodanya di tanah Jawa. Keunikan yang lain ialah soalan nomor pintu, NOPIN, pada setiap armada bus ALS. Dikarenakan ALS merupakan perusahaan otobus yang dikelola oleh keluarga, maka kepemilikan armada tidak hanya satu orang saja.
Angka ketiga dari nomor pintu itulah yang bisa dijadikan tolak ukur untuk mengetahui siapa toke, pemilik dari armada tersebut. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari kanal YouTube Bangku Tempel TV, PO Mawar Selatan adalah salah satu perusahaan otobus legendaris yang berasal dari Mandailing, Sumatera Utara. Perusahaan ini dikenal sebagai pelopor layanan bus jarak jauh lintas Sumatera dan Jawa, dengan rute yang menghubungkan berbagai kota di kedua pulau tersebut. Didirikan pada era 1980-an, PO Mawar Selatan menawarkan layanan transportasi yang andal bagi masyarakat yang melakukan perjalanan antar provinsi. Dengan armada bus yang khas dan pelayanan yang dikenal baik, perusahaan ini menjadi pilihan utama bagi banyak penumpang pada masanya. Namun, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya persaingan di industri transportasi, PO Mawar Selatan mengalami penurunan operasional. Meskipun demikian, kenangan akan perusahaan ini tetap hidup di hati para pecinta bus dan masyarakat yang pernah merasakan layanannya. Dilansir dari merdeka.com, PO Liberty adalah salah satu perusahaan otobus legendaris asal Medan, Sumatera Utara yang dikenal luas pada era 1970 hingga awal 2000-an. Didirikan oleh Kamcan Tarigan pada pertengahan 1960-an, perusahaan ini menjadi pelopor layanan bus antar pulau dengan rute jarak jauh, seperti Medan, Jakarta, Yogyakarta, Solo. Nama Liberty diambil dari patung Liberty di Amerika Serikat yang melambangkan kebebasan dan kecepatan. Filosofi ini tercermin dalam semangat perusahaan untuk memberikan layanan transportasi yang cepat dan efisien bagi masyarakat. PO Liberty mendapat julukan peluru dari Medan atau libas berani mati karena kecepatan dan ketepatan waktunya. Pada masa itu, bus ini mampu menempuh perjalanan dari Medan ke Jakarta hanya dalam waktu 48 jam, sementara perusahaan lain membutuhkan waktu 3 hingga 4 hari. Kecepatan ini dicapai tanpa mengorbankan keselamatan, berkat efisiensi operasional dan pelayanan yang baik kepada penumpang. Pada awal operasionalnya, PO Liberty menggunakan bus Chevrolet C50 yang populer di tahun 1960-an. Seiring waktu, perusahaan ini terus meningkatkan armadanya dengan bus-bus bermerek Hino dan Mercedes-Benz. Warna khas bus Liberty juga mengalami perubahan, dari hijau tua dengan garis kuning menjadi kuning dengan tulisan merah. Memasuki era 2000-an, PO Liberty menghadapi tantangan besar dengan berkembangnya transportasi udara yang lebih cepat dan terjangkau. Persaingan dengan perusahaan otobus lain yang menawarkan fasilitas lebih modern juga turut mempengaruhi penurunan jumlah penumpang. Pada tahun 2005, rute operasionalnya dipersempit dan akhirnya pada tahun 2010, PO Liberty resmi menghentikan operasionalnya. Meskipun telah berhenti beroperasi, warisan PO Liberty tetap dikenang oleh masyarakat. Salah satu penerusnya adalah PO Medan Jaya yang didirikan oleh Kim Tarigan, anak dari Kamcan Tarigan. PO Medan Jaya melanjutkan semangat dan dedikasi dalam menyediakan layanan transportasi darat yang cepat dan andal di wilayah Sumatera dan Jawa.
Dengan sejarah yang kaya dan dedikasi terhadap pelayanan, PO Liberty tetap menjadi salah satu ikon dalam sejarah transportasi darat Indonesia. Dilansir dari merdeka.com, perusahaan otobus Medan Jaya adalah salah satu perusahaan transportasi darat legendaris asal Medan, Sumatera Utara, yang dikenal dengan julukan Sang Peluru dari Medan karena kecepatan dan efisiensi layanannya. PO Medan Jaya didirikan pada 8 Agustus 1988 oleh Kim Tarigan, yang sebelumnya merupakan adik dari pendiri PO Liberty, Kamchan Tarigan. Alih-alih melanjutkan bisnis keluarga, Kim memilih mendirikan perusahaan sendiri dengan mengakuisisi 2 perusahaan otobus lokal, yaitu Jasa dan Jaya, yang kemudian digabungkan menjadi PO Medan Jaya. Pada awalnya, perusahaan ini mengoperasikan 8 armada bus Mercedes-Benz untuk melayani rute Medan-Jakarta. Seiring berjalannya waktu, PO Medan Jaya memperluas jangkauan layanannya ke berbagai kota di Sumatera dan Jawa, termasuk Pekanbaru, Jambi, dan Jakarta. Perusahaan ini dikenal karena waktu tempuhnya yang cepat, dengan target perjalanan Medan-Jakarta dalam waktu maksimal 48 jam. Kecepatan ini dicapai bukan karena ugal-ugalan, melainkan melalui efisiensi operasional dan pelayanan yang memadai bagi penumpang. Pada tahun 1990, PO Medan Jaya menambah 8 armada baru untuk mendukung ekspansi layanannya. Setelah wafatnya Kim Tarigan pada tahun 2001, kepemilikan perusahaan dilanjutkan oleh putrinya, Lubuk Menara Sinta Tarigan, yang terus mengembangkan perusahaan hingga saat ini. PO Medan Jaya memiliki komunitas penggemar yang dikenal dengan nama Medan Jaya Mania, yang didirikan pada tahun 2000. Dengan sejarah yang kaya dan dedikasi terhadap pelayanan, PO Medan Jaya tetap menjadi salah satu pilihan utama bagi masyarakat yang membutuhkan transportasi darat yang cepat dan andal di wilayah Sumatera. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari berbagai sumber, PO Makmur adalah salah satu perusahaan otobus legendaris asal Sumatera Utara yang telah beroperasi sejak tahun 1958. Didirikan oleh Walman Hutapea dan Binsar Hutajulu, perusahaan ini awalnya bernama PO Subur dan berganti nama menjadi Makmur pada tahun 1960 dengan harapan membawa kemakmuran bagi perusahaan dan daerah asalnya, Laguboti, Toba Samosir. Lokasi awal didirikan di Jalan Tritura, Medan, pada 19 September 1966. Karena pertumbuhan armada, kantor pusat pindah ke Jalan Sisingamangaraja pada tahun 1981 dan menetap hingga kini. Trayek pertama adalah Medan-Jakarta, kemudian beralih ke Medan Pekanbaru. Ekspansi ke Jawa. Pada era 1980-an hingga awal 2000-an, Makmur sempat melayani rute hingga ke Jakarta dan Solo. Namun, dengan munculnya maskapai penerbangan berbiaya rendah, PO Makmur menghentikan layanan ke Pulau Jawa dan fokus pada rute lintas Sumatera. Untuk memenuhi permintaan yang tinggi dan mengatasi batasan armada dari Dinas Perhubungan, Makmur mengakuisisi PO Halmahera, yang memiliki trayek serupa, terutama Medan Pekanbaru. Halmahera kemudian menjadi anak perusahaan dari Makmur, dan armadanya ditingkatkan dari bus medium menjadi big bus.
Pada Oktober 2024, Makmur menjadi PO pertama di Sumatera yang mengoperasikan JetBus 5 double decker dengan chassis Scania K450 Cibi. Dilengkapi fasilitas seperti sleeper seat, kabin privat, kobocan, dan super eksekutif. Sesuai instruksi Dinas Perhubungan, CIE Makmur bertransformasi menjadi PT Makmur Jaya dan PT Indah Halmahera Nusantara. Makmur identik dengan warna ungu, sementara Halmahera dengan warna merah. Kini sebagian besar armada Makmur mengadopsi warna merah dengan aksen ungu. Dengan jumlah armada yang besar dan frekuensi keberangkatan tinggi, terutama di rute Medan Pekanbaru, Makmur dan Halmahera mendapat julukan King of Medan Pekanbaru. Mereka tetap menjadi pilihan utama masyarakat Sumatera Utara, meskipun menghadapi persaingan dari PO lain seperti ALS, Intra, dan Medan Jaya. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari berbagai sumber, Bus PMA, perusahaan motor Horas, adalah salah satu perusahaan otobus legendaris dari Sumatera Utara yang telah beroperasi sejak tahun 1961. Didirikan oleh 3 tokoh Bapak Justin Sirait, Bapak Nelson, dan Bapak Samosir, PMH memulai layanan dengan 2 unit bus yang melayani trayek Parapat Siantar. Pada tahun 1977, PMA mulai menggunakan armada Mercedes-Benz LD811 dan LD813. Kemudian pada awal 1980-an beralih ke sasis Mercedes-Benz OH1113. Perusahaan ini memperluas jangkauan trayeknya hingga ke Medan, Riau, Jakarta, dan Pati. Pada masa jayanya antara tahun 1980 hingga 2000, PMH memiliki sekitar 120 unit bus dan melayani hingga 4 perjalanan per hari untuk rute Medan-Jakarta. Seiring dengan meningkatnya persaingan dari maskapai penerbangan dan perubahan preferensi penumpang, PMH memutuskan untuk menghentikan layanan lintas pulau pada tahun 2006 dan fokus pada rute-rute di dalam Pulau Sumatera. Trayek yang dilayani mencakup Medan, Pematang Siantar, Duri, Pekanbaru, dan Pangkalan Kerinci. PMH dikenal dengan livery warna biru putih pada era 1990-an hingga 2000-an, dan kini menggunakan kombinasi warna silver biru dengan pola menyerupai sayap. Armada PMH dilengkapi dengan fasilitas seperti AC, toilet, bantal, selimut, stop kontak, dan konfigurasi tempat duduk dua untuk kenyamanan penumpang. Sebagai salah satu PO tertua di Sumatera Utara, PMH memiliki tempat istimewa di hati masyarakat, khususnya di wilayah Simalungun dan Tapanuli. PMH sering dianggap sebagai simbol kebanggaan masyarakat Batak karena peran pentingnya dalam menghubungkan daerah-daerah di Sumatera.